Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi sesuatu tindakan. Nah, sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksorin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Nah, itu tadi definisi menurut Rostina Manurung Eskep NS Mkes. Nah, pengertian umum endokrin apa sih? Nah, endokrin sendiri merupakan kelompok berbagai kelenjar atau jaringan yang menghasilkan hormon yang mengatur berbagai proses seperti pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, fungsi seksual, metabolisme, mood, dan tidur. Next, definisi pengertian umum urinuria. Nah, urinuria merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga hemostasis cairan tubuh. Nah, next, pengertian umum gastrointestinal. Nah, penyakit pencernaan disebut juga dengan penyakit gastrointestinal adalah kondisi kelainan pada sistem pencernaan yang melibatkan organ dan jalur peredaran dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Nah, etiologi endokrin pada kehamilan sendiri ada faktor endokrin atau hormonal memiliki efek metabolik yang dapat mengganggu metabolisme dan sistem pencernaan hingga memperparah keadaan mual dan muntah. Setelah itu patofisiologinya ada hipermesis. Nah, ini belum diketahui pasti. Teori yang paling umum digunakan karena adanya pengaruh berbagai hormon kehamilan. Namun, dari patofisiologi mual dan muntah, kita dapat mengetahui penyebab timbulnya muntah. Nah, selanjutnya manifestasi klinis. Nah, di sini terdapat 3 tingkat, dan tingkat pertama itu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nah, nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering, dan mata cekung. Manifestasi klinis yang kedua itu terdapat penderita tampak lebih lemas dan aptis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, dan mata sedikit ikterus. Berat badan turun dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria, konstipasi. Aston dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam urin. Manifestasi klinis tingkat 3 terdapat keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi menurun dan cepat, suhu meningkat, dan tensi menurun. Nah, komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopati Wernicke dengan gejala nystagmus,
diplopia, dan perubahan mental. Nah, keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan ada gangguan hati. Penata laksanaan yang dianjurkan di sini ada 5. Yang pertama itu terapi non-farmakologi. Ini biasanya diberikan pada hipermesis gravidarum, investasi non-farmakologi, berupa penggantian vitamin prenatal. Nah, hipermesis gravidarum dilaporkan semakin berat pada pasien yang menggunakan multivitamin, dan penggantian ke suplemen asam folat tunggal diharapkan dapat membantu mengurangi gejala. Nah, selanjutnya itu modifikasi diet. Nah, diet yang direkomendasikan pada penderita hipermesis gravidarum adalah makan sedikit-sedikit namun sering. Pasien juga dianjurkan untuk menghindari makanan pedas dan berlemak serta yang memicu mual. Jenis makanan yang disarankan adalah makanan yang hambar, kering, seperti biskuit atau kudapan tinggi protein lainnya. Nah, hindari konsumsi pil penambah zat besi karena dapat menambah mual. Nah, selanjutnya adalah terapi lini pertama pada pasien yang tidak dehidrasi. Jika pasien masih mual dan muntah setelah intervensi non-farmakologi, terapi lini pertama yang dianjurkan adalah pemberian vitamin B6, pyridoxine, dan doxilamin. Selanjutnya, terapi pada pasien dehidrasi. Jika terdapat tanda dehidrasi, maka perlu diberikan rehidrasi dengan cairan intravena, antiemetik, metoclopramide, atau ondansetron. Dapat diberikan secara intravena hingga pasien mampu mentoleransi obat oral. Nah, yang terakhir adalah terapi kasus refraktor. Nah, pada kasus refraktor yang berat, hiperemesis gravidarum dapat diberikan chlorpromazine intravena atau intramuskular 25-50 mg. Nah, ada pilihan lain yaitu metaforsolon per oral atau parenteral dengan dosis 16 mg setiap 8 jam. Nah, cara kerja kedua obat ini dalam penanganan hipermesis gravidarum belum diketahui dan penggunaannya masih menuai kontroversi. Beberapa studi kecil menunjukkan bahwa keduanya efektif digunakan pada kasus refraktor, namun masih diperlukan studi lanjut.